Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari terletak di daerah Pegunungan di Malang, Jawa Timur. Setelah berakhirnya Kerajaan Kediri, kemudian berdirilah Kerajaan Singosari. Diperintah oleh Ken Arok sejak tahun 1222 Masehi sampai 1227 Masehi, dan Kerajaan Singosari berlangsung sekitar 70 tahun. Ibu kota Kerajaan Singosari terletak di Tumapel. Sumber sejarah mengenai Kerajaan Singosari yang pertama adalah Candi Singosari, Candi Kidal, dan Candi Jago. Yang kedua adalah Kitab Pararaton. Yang ketiga Kitab Negara Kertagama. Yang keempat Kitab Kidung Serat Arok yang berisi tentang riwayat Ken Arok. Kemudian yang kelima berita asing, yaitu berita dari negeri Cina. Sistem politik Kerajaan Singosari. Terdapat 5 raja yang diketahui pernah memerintah atau berkuasa di Singosari. Yang pertama adalah Ken Arok, kedua adalah Anusapati, ketiga Tohjaya, keempat Wisnuwardana, yang kelima Kertanegara. Ken Arok sebagai raja atau pendiri Singosari memiliki 2 istri, yaitu Ken Dedes dan Ken Umang. Ken Dedes memiliki 2 suami, yaitu suami pertama Tunggul Ametung yang dibunuh oleh Ken Arok. Kemudian Ken Dedes dengan Tunggul Ametung memiliki putra, yaitu Anusapati, sementara Ken Arok dan Ken Umang memiliki putra, yaitu Tohjaya. Nah, putra dari Ken Dedes dan Ken Arok adalah Mahisa Wakateleng. Ken Arok meninggal dibunuh oleh Anusapati. Kemudian Anusapati dibunuh oleh Tohjaya. Tohjaya balas dendam karena ayahnya Ken Arok dibunuh oleh Anusapati. Kemudian Tohjaya digantikan oleh Wisnuwardana atau Ranggawuni. Nah, ini adalah putra dari Anusapati. Kalau ada yang tahu tentang cerita Empu Gandring, versi Empu Gandring, bagaimana saat itu Ken Arok membunuh Empu Gandring, kemudian Empu Gandring memberikan sumpah kepada Ken Arok bahwa dia dan keturunannya akan meninggal di keris tersebut. Maka ini terbukti. Hanya Wisnuwardana atau Ranggawuni yang tidak meninggal karena pembunuhan. Tapi ketika dia meninggal, dia kemudian digantikan oleh Kertanegara. Sistem pemerintahan di Singosari mulai berjalan dengan baik pada saat Wisnuwardana atau Ranggawuni yang menjadi raja. Ranggawuni ini kemudian digantikan oleh Kertanegara putranya. Nah, ini adalah silsilah atau raja-raja di Singosari menurut versi Pararaton serta versi Negara Kertagama. Para ahli sejarah menduga ayah Ken Arok merupakan seorang pejabat kerajaan, mengingat wawasan berpikir serta ambisi dan strategi yang dimiliki oleh Ken Arok tinggi. Hal tersebut jarang dimiliki oleh seorang anak petani biasa. Awal mulanya Ken Arok hanya seorang abdi dari Angku Tumapel bernama Tunggul Ametung. Ini adalah suami dari Ken Dedes. Setelah mengabdi di Tumapel, Ken Arok ingin menduduki jabatan Angku sekaligus memperistri Ken Dedes. Ken Dedes ini adalah seorang wanita Ardhanareswari, artinya wanita utama. Jika seseorang memiliki atau memperistri wanita Ardhanareswari, maka dia dan keturunannya akan menjadi raja-raja besar. Maka dengan tipu muslihatnya, Ken Arok kemudian menyingkirkan Tunggul Ametung. Dan Ken Arok mengangkat dirinya sebagai Angku Tumapel, serta menjadikan Ken Dedes sebagai istrinya yang saat itu sedang mengandung Anusapati. Ken Arok bahkan melegitimasi dirinya dengan menyebutkan bahwa dia adalah seorang jelmaan dari Dewa Brahma, Wisnu, dan Shiva. Anusapati sebagai pengganti Ken Arok menguasai Singosari. Anusapati ini adalah putra dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Namun pada akhirnya Anusapati dibunuh oleh saudara tirinya, itu Tohjaya. Tohjaya ini adalah putra dari Ken Arok dan Ken Umang. Berikutnya yang menguasai Singosari adalah Tohjaya. Dengan wafatnya Anusapati, maka tahta kerajaan dijatuh ke tangan Tohjaya. Namun, Tohjaya memerintah kerajaan Singosari tidak lama, karena anak dari Anusapati, yaitu Ranggawuni yang bergelar Wisnuwardana, berusaha membalas kematian ayahnya dengan bantuan Mahesa Cempaka. Berikutnya adalah Raja Ranggawuni yang bergelar Raja Wisnuwardana. Raja Ranggawuni naik takhta dan memimpin kerajaan Singosari pada tahun 1248 Masehi dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Raja Wisnuwardana menganut agama Shiva Buddha, yaitu suatu aliran keagamaan yang merupakan perpaduan antara ajaran Hindu dan ajaran Buddha. Pada tahun 1268, Wisnuwardana meninggal dunia dan didharmakan di Candi Jago atau Candi Jajagu sebagai Buddha Amoghapasa dan di Candi Weleri sebagai Siwa.
Kertanegara. Ini adalah raja terakhir sekaligus raja terbesar dari Kerajaan Singosari. Kertanegara memiliki cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Kertanegara naik tahta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Dalam pemerintahannya, Kertanegara dibantu oleh 3 orang Mahamentri, yaitu Mahamentri Ihino, Mahamentri Ihalu, dan Mahamentri Isuksan. Untuk mewujudkan gagasan penyatuan Nusantara, ia mengganti pejabat yang lama dengan yang baru seperti Pati Raganata digantikan oleh Pati Aragani. Si Kertanegara adalah untuk menguasai Jawa dan Nusantara. Setelah Jawa bisa diselesaikan, perhatiannya kemudian ditujukan ke daerah lain. Kertanegara mengirimkan utusan ke Melayu yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi dan berhasil menguasai kerajaan Melayu. Hal tersebut ditandai dengan Kertanegara mengirimkan patung Amogapasa ke Dharmasraya, yaitu sebuah kerajaan di Melayu. Nah, tujuannya adalah untuk menguasai Selat Malaka. Kertanegara juga menaklukkan Pahang, Sunda, Bali, Bakulapura, dan Gurun. Kertanegara juga menjalin hubungan persahabatan dengan Raja Champa dengan tujuan untuk menahan perluasan kekuasaan kebilekan dari dinasti Mongol. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singosari. Mata pencaharian utama penduduk adalah bertani, berdagang, dan kerajinan tangan. Perdagangan mulai mendapat perhatian pada masa Raja Kertanegara. Komoditas dagang yaitu beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Faktor keruntuhan Kerajaan Singosari. Pada tahun 1275 Masehi, Kertanegara mengirim pasukannya ke Sumatera yang dikenal dengan Ekspedisi Pamalayu. Tujuannya adalah untuk menghadang rencana perluasan Kaisar Kebilekan ke Tanah Jawa. Tapi, hal ini membuat berkurangnya kekuatan pasukan di pusat Kerajaan Singosari. Kemudian, ini dimanfaatkan oleh Jayakatwang dari Kediri. Dalam serangan ini, pasukan Kediri bisa masuk ke istana Singosari dan membunuh Kertanegara serta pembesar istana lainnya. Akhir Kerajaan Singosari. Kertanegara diserang oleh Jayakatwang dari Kediri yang merupakan keturunan dari Kertajaya. Kemudian Raden Wijaya melarikan diri ke Sumenep, Madura. Sesuai dengan agama yang dianutnya, Kertanegara didarmakan sebagai Siwa Buddha di Candi Singosari, sedangkan akta perwujudannya dikenal dengan Joko Dolok. Dalam sejarah Singosari. Candi Singosari ada di sebuah desa bernama Desa Candi Renggi, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Candi ini juga dikenal dengan Candi Menara dan Candi Cungkup. Candi ini adalah bentuk pendarmaan untuk menghormati Raja Kertanegara. Candi Jago. Candi Jago terletak di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Disebut juga dengan Candi Tumpang atau Candi Cungkup. Candi ini didirikan sebagai penghormatan bagi Raja Wisnuwardana atau Raja Ranggawuni. Candi Kidal. Candi Kidal terletak di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Candi ini dibangun untuk menghormati Raja Anusapati. Tujuan pembangunan candi ini adalah untuk mendarmakan Raja Anusapati agar sang raja dapat mendapat kemuliaan sebagai sebuah mahadewa. Pada Candi Kidal dapat ditemui perpaduan corak Candi Jawa Tengah dan Candi Jawa Timur. Sebagian pakar bahkan menyebut Candi Kidal sebagai prototip Candi Jawa Timuran. Cerita relief di Candi Kidal. Dalam kesusastraan Jawa kuno, terdapat mitos yang terkenal di kalangan masyarakat, yaitu mitos Garudea, seekor Garuda yang berhasil membebaskan ibunya dari perbudakan dengan memesan air suci Amerika atau air kehidupan. Konon, relief mitos Garudea dibuat untuk memenuhi amanat Anusapati yang ingin meruat ibunya Kendedes. Kemudian, mitos Garudea tertuang secara lengkap dalam relief di sekitar kaki candi. Untuk membacanya digunakan teknik parasilia, berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dari selatan. Inilah yang menyebabkan candi ini juga disebut dengan Candi Kidal. Kemudian Candi Jawi. Dalam negara Kertagama disebutkan bahwa Candi Jawi didirikan atas perintah raja terakhir Kerajaan Singosari, yaitu Kertanegara, sebagai tempat ibadah bagi umat beragama Siwa Buddha. Raja Kertanegara adalah seorang penganut ajaran Siwa Buddha yang sangat
taat. Selain sebagai tempat ibadah, Candi Jawi juga merupakan tempat menyimpan arwah jenazah Kertanegara. Candi Sumber Awan. Candi ini berbentuk stupa, terdapat di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Candi Sumber Awan menjadi satu-satunya stupa yang ada di daerah Jawa Timur dengan bentuk bujur sangkar dan tidak dilengkapi tangga serta tidak ada reliefnya. Fungsinya hanya untuk pemujaan. Peninggalan lainnya adalah Arca Ganesha, Arca Prajnaparamita, dan Arca Dwarapala. Arca Ganesha dianggap sebagai arca dewa pengetahuan, kemudian Arca Prajnaparamita dianggap sebagai penjelmaan dari Kendede. Arca Dwarapala ini biasanya terdapat di pintu gerbang atau pintu masuk candi. Ini fungsinya sebagai penjaga pintu atau penjaga gerbang. Prasasti Singosari, Prasasti Murare, Prasasti Manjusri, Prasasti Mula Malurung, kemudian Mandala Amogapasa, ini sebuah arca, Prasasti Kudadu, serta pemandian suci. Nah, ini adalah Mandala Amogapasa. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.